Halo semuanya, perkenalkan nama saya Raffi Alinur Golonda dengan NIM 2302110600051. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tentang pengerjaan lab 15.4.8 yaitu Observe DNS Resolution dari NetAcad. Oke, di sini kita memiliki tiga objektif, yaitu pertama mengobservasi DNS conversion dari URL ke IP address, lalu yang kedua mengobservasi DNS lookup menggunakan komen NSLookup di website, lalu yang ketiga kita mengobservasi DNS lookup menggunakan komen NSLookup di mail server. Di sini untuk requirement-nya yaitu kita membutuhkan PC dengan Windows, dengan internet dan command prompt access. Oke, DNS di sini merupakan singkatan dari Domain Name System, yaitu sebuah sistem yang memberikan seperti notebook tentang seperti www.cisco.com ini apa IP address-nya untuk kita mengirimkan sebuah ICMP atau uh, untuk kita mengirimkan sebuah ping atau mengkoneksikan uh, ke IP tersebut atau ke website tersebut. Karena komputer ini secara umum tidak mengetahui untuk domain name seperti www.cisco.com ini itu sebenarnya apa IP address-nya. Ya, untuk yang part pertama kita disuruh untuk membuka command prompt. Em, Terus kita disuruh untuk memping www.icinn.org. Oke. Next, if the domain resolve in IPv6, use the command ping -4 www.icinn.org to translate. Oke, ini tidak diperlukan karena dapat dilihat di sini bahwa ini sudah IPv4. Namun kalau yang diberikan di sini, yang ditranslatekan di sini merupakan IPv6, itu kita bisa mengubahnya menjadi IPv4 dengan perintah seperti ini. Oke, record the IP address for www.icn.org. Oke, ini IP address-nya sangat bervariasi dengan lokasi kita karena ICNN ini memiliki banyak seperti server mirror untuk lokasi-lokasi yang berbeda. Nah, ini untuk di lokasi saya merupakan yang ini. Ini IP address-nya. The type IPv4 from step B into web browser instead of the URL. Oh iya, tadi itu untuk ping kita saat kita melakukan ping ke sebuah domain name seperti www.icinn.org ini, maka domain name system kita ini akan mengkonversikannya ke dalam bentuk IP. Nah, lanjut saja ke C. Di sini kita disuruh untuk meng-type IP address-nya tanpa menggunakan domain name. Oke, kita coba langsung untuk IP address yang kita dapatkan di sini. Kita https. Oke, di sini ada pesan di mana di site can provide secure connection. Sepertinya ada permasalahan dengan mirror server ICANN di lokasi saya. Kita coba untuk domain name yang aslinya untuk mirror servernya.
Oke, dapat dilihat bahwa ini sepertinya ada permasalahan. Saya akan mencoba menggunakan web browser yang berbeda. Oke, sepertinya ada masalah dengan DNS resolution untuk website ICANN di lokasi saya. Untuk sebagai contoh, saya akan menggunakan website yang sudah ada di lokasi saya saja, yaitu website dari dashboard kampus Unsrat. Kita coba ping www.unsrat.ac.id. Oke, di sini untuk www.unsrat.ac.id dikonversi menjadi IPv4. Mari kita coba untuk masukkan IPv4-nya ini. Karena tadi untuk ICANN dapat dilihat bahwa DNS resolution-nya bermasalah di wilayah saya. Kita coba eh, kita coba masukkan IP address dari website dashboard Unsrat. Nah, ini bahwa bisa untuk website dashboard Unsratnya dengan menggunakan IP address. Coba di web browser berbeda. Oke, ini pasti jika kita melakukan searching dengan menggunakan IP address seperti ini, dia akan memberikan pesan seperti ini, yaitu your connection is not private. Dan jika kita continue di sini, maka dia akan masuk ke website yang kita inginkan, yang kita ping tadi. Di sini untuk kebetulan di kampus saya untuk DNS resolutionnya dapat dilihat bahwa ini benar. Oke, kita lanjut saja ke step selanjutnya. Ya, bisa dilihat bahwa website yang kita search dengan menggunakan IP address ini terdisplay tanpa menggunakan domain name system. Jika kita menggunakan IP addressnya secara langsung. Nah, domain name system ini diperlukan karena banyak orang-orang yang mendapatkan itu lebih mudah untuk menghafal sebuah kata. Bayangkan jika kita ingin masuk ke sebuah website itu kita harus menghafal apa IP address-nya. Dan IP address itu bisa dibilang tergolong susah untuk dihafal. Jadi kita membutuhkan sebuah kata yang akan mengwrap untuk IP address ini menjadi lebih mudah diingat. Seperti unsrat.ac.id tadi itu lebih mudah diingat daripada IP address-nya, yaitu 103.157.550. Bayangkan jika orang harus menghafal ini. Itu sangat tidak efektif. Nah, DNS ini akan memproses kata nomor nomor desimal. Lalu terdapat translasi kedua di mana kita akan mengkonversi untuk IP address dari nomor yang desimal tadi menjadi sebuah biner yang dapat dimengerti oleh komputer. Nah, di sini kita disuruh untuk memping Cisco ping www.cisco.com. Berhasil. If the domain name is resolved, use the ping. Oke, tadi sudah IPv4.
Bisa dilihat di sini. When you ping www.cisco.com, do you get the same IP address as the example? Ini example-nya. Oke, dapat dilihat bahwa ini saya mendapatkan IP address yang berbeda dari example yang ada di sini. Nah, kenapa saya bisa mendapatkan IP address yang berbeda? Seperti halnya ICINN tadi, untuk Cisco ini dia juga memiliki beberapa mirror server yang tersebar ke seluruh dunia. Jadi kita bisa saja mendapatkan sebuah mirror server yang akan men-redirect kita ke server mainnya dari Cisco itu tersebut. Jadi bisa bisa dibilang kita akan bisa dipastikan mendapatkan IP-IP yang berbeda jika kita memiliki suatu wilayah geografis yang berbeda. Jadi untuk saat saya memping www.cisco.com tadi, saya akan ditujukan ke sebuah mirror server terdekat dengan saya. Jadi maka itu kenapa ini berbeda. Type the IP address that you obtain when you pin www.cisco.com into a browser. IP address. Oke, seperti tadi kita kan meng-type ini ke browser. Kita advance, proceed. The requested URL atau no URL is invalid. Invalid URL di sini. Does the website display? Explain. Oke. Di sini dapat dilihat bahwa ini terdapat invalid URL. Di sini ada beberapa alasan kemungkinan, yaitu yang pertama, Cisco ini menerapkan sebuah firewall di mana kita tidak bisa untuk meng-search websitenya dengan menggunakan IP address. Lalu yang kedua, dapat firewall itu sendiri di web browser saya. Atau yang ketiga, terdapat permasalahan DNS resolving dari Cisco-nya itu sendiri untuk mirror server saya. Oke, itu merupakan beberapa kemungkinan kenapa ini bisa invalid URL saat saya memasukkan IP address dari www.cisco.com ini di website saya. Oke, kita masuk ke part yang kedua, yaitu mengobservasi DNS lookup menggunakan NSLookup. Di command prompt ini kita bisa menjalankan command NSLookup. Bisa dilihat ini merupakan IP address DNS server saya. What is the default DNS server use? Default servernya ini tidak diketahui untuk punya saya. Dan ini untuk addressnya. Notice how the command prompt change the greater than symbol. This the NSLookup prompt. From this prompt, you can enter command related to DNS. At the prompt, type tanda tanya to see a list of available command. Nah, ini saat kita sudah mendapatkan seperti tanda lebih dari ini, kita artinya sedang memasuki base dari DNS itu sendiri atau DNS prom itu sendiri. Kita bisa menggunakan komen tanda tanya di sini untuk melihat komen-komen yang tersedia di base ini atau di prom ini. Di sini merupakan list-list ke promnya. At the NSLookup, type www.cisco.com. www.cisco.com. Ini. What is the translated IPv4 address?
translated IPv4 address. Ini merupakan translated IPv4 addressnya, yaitu 23.193.205.26. Jadi saat kita men-type sebuah website di NSLookup ini, dia akan secara langsung mentranslasikan untuk domain name-nya itu menjadi sebuah IP address. Ini ada IPv4 dan IPv6-nya yang ditranslasikan. The IP address from your location most likely be different because Cisco use mirror server. Nah, seperti yang saya bilang tadi, di sini untuk IP-nya itu berbeda karena Cisco menggunakan mirror server di lokasi-lokasi yang berbeda. Is it the same IP address showed with the ping comment? Apakah IP address yang ditranslasikan ini sama dengan yang didapatkan saat ping? 23.193.205.226 di pingnya yaitu ya 23.193.205.26. Ini merupakan IP yang sama dengan yang saya dapatkan di ping tadi. Under the address in addition to IPv4 address, there are following numbers. Oh, yang ini ada beberapa. Ini merupakan IPv6-nya. Ya, dari domain name-nya ditranslasikan ke IP versi 6. Jadi di sini kenapa ada banyak di sini, ini IP versi 6 pertama dan IP versi 6 kedua? Karena untuk IP versi 6 itu diizinkan jika memiliki lebih dari satu untuk IP resolve-nya. Jadi di sini kita dapat mengakses website ini di antara kedua IPv6 ini. Oke. Next, at the NSLookup prompt, type the IP address Cisco web server you just found. You can use NSLookup. Oke, di sini juga kita bisa meng-reverse-nya di mana saat kita menuliskan IP address dari sebuah website, dia akan memberikan domain name dari website itu tersebut di NSLookup. Kita coba untuk IP versi 4-nya. Nah, dapat dilihat bahwa ini memberikan nama yang sama dengan yang kita dapatkan di uh, dapat dilihat bahwa ini memberikan nama A23.deploy static akmtechnologies.com ini saat kita mengetikkan IP yang kita dapatkan dari domain dari NSLookup tadi yang domain name-nya. You can use the NSLookup tools to translate domain names into IP. You can also use it to translate IP address into domain names. Nah, benar di sini saya melakukan translasi dari IP address ke domain name. Lalu dari domain name ke IP address. Ini sangat bermanfaat untuk tools NSLookup-nya. Using the NSLookup tool, record the IP address associated with www.google.com. www.google.com. Ini merupakan IP address dari www.google.com-nya. Untuk name-nya ada forecast safe search dari google.com. Ini merupakan address-nya. 1216.239.38.1210. Observe DNS lookup using.
Nah, kita masuk ke part yang ketiga yaitu mengobservasi DNS lookup menggunakan command nslookup untuk mail server. Nah, di dalam nslookup ini untuk masuk ke settingan mail server, kita harus menggunakan command ini yaitu set type sama dengan mx. Sama dengan mx. Oke, kita sudah masuk ke mail server. At the nslookup from type cisco.com. Nah, ini merupakan mail servernya dari cisco.com itu. Di sini terdapat type-nya yaitu MX atau mail server. Uh, Terus ada preference-nya. Terus ada mail exchanger-nya. Ini merupakan website untuk mail exchanger-nya. Ini juga dan ini juga. At the fundamental principle of network design is redundancy. More than one mail server is configured. Ya, di sini dapat lihat bahwa mail servernya itu redundant karena terdapat lebih dari satu mail server ini. Dengan cara ini, jika salah satu mail server itu tidak bisa terjangkau, komputer ini akan memberikan query ke mail server selanjutnya, mail server kedua dan ketiga, atau seterusnya. Terus email administrator ini akan menentukan mail server mana yang selanjutnya akan coba diakses menggunakan MX preference-nya. Menggunakan ini MX preference, semakin rendah untuk MX preference-nya maka itu akan diprioritaskan terlebih dahulu. Jadi untuk saat seseorang melakukan mail exchange, dia akan pertama mengakses yang ini dulu karena MX preference-nya adalah 10. Lalu jika ini tidak bisa terjangkau, dia akan mencoba mengakses yang ini dengan MX preference 20. Lalu selanjutnya jika ini juga tidak bisa terjangkau, dia akan menggunakan mail server ini dengan MX preference 30. Based upon the output, which mail server will be contacted first when email is sent to cisco.com. Seperti yang saya bilang, ini yang akan dikontak pertama. Selanjutnya, at the nslookup from type exit to return to the regular PC command prompt. Kita type exit ini untuk keluar dari prompt nslookup. Next, at the PC command prompt, type ipconfig all. Ipconfig all. Write the IP address of all the DNS server. Yang saya tuliskan IP address dari DNS server yang Anda gunakan. Di sini saya menggunakan wireless LAN adapter atau WiFi untuk connection DNS server. Nah, DNS server saya yaitu yang ini 192.168.195.106. Ini bisa disesuaikan jika Anda menggunakan adapter LAN atau menggunakan Ethernet. Ini bisa dilihat untuk DNS servernya. Karena di sini saya menggunakan WiFi, jadi DNS servernya akan terlihat di wireless LAN adapter WiFi. Oke, mungkin untuk modulnya ini sudah selesai. Di sini terdapat reflection question. Apa uh, apa tujuan fundamental dari DNS itu? Nah, menurut saya
tujuan fundamental dari DNS atau Domain Name System ini adalah menjadi sebuah notebook atau sebuah, bisa dibilang, buku besar dari bagaimana sebuah nama domain name itu kita alokasikan menjadi sebuah IP address. Nah, lalu tujuan fundamental lainnya yaitu kita bisa dengan mudah menghafal sebuah website atau menghafal alamat IP sebuah website tanpa perlu untuk menghafal nomor dari IP-nya itu sendiri. Jadi DNS ini sangat penting untuk sebagai sarana kenyamanan user untuk menggunakan website atau search engine atau web browser dan lain-lain. Jadi DNS ini memiliki tujuan fundamental yang sangat-sangat penting untuk web browser. Oke, mungkin sekian untuk pemaparan materi saya kali ini, pemaparan pengerjaan modul. Terima kasih.